menyambut dan menyenangkan hati Tuhan lewat puji-pujian kita pada sore hari ini? Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dengan judul Jadikan Aku Indah. Jadikanlah semua hidup kita itu indah di mata Tuhan, bukan hanya di mata manusia, tapi biarlah lebih indah di hadapan Tuhan. Ya Bapa, seperti pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu pada sore hari ini, berikanlah kami hati yang taat dan setia kepada-Mu, sebagai wanita-wanita yang Engkau pakai Tuhan untuk menyenangkan-Mu. Pada sore hari ini, kami Tuhan akan ibadah setiap 4 minggu sekali dalam sebulan. Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan, dengan segala apapun yang kami alami.
sore hari ini. Dari awal hingga sampai selesainya di dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan ibadah komisi wanita kami pada sore hari ini. Dan kami serahkan juga saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kiranya Engkau tolong mereka Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini bersama-sama dengan kami melayani. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Mari kita sama-sama berdiri dengan memberikan sedikitlah gerakan, biar sedikit badan kita itu semakin ada gerakan lah, jangan kaku ya. Kita harus semangat di dalam Tuhan. Karena sesuai dengan tema ibadah kita, indahnya kerukunan. Kalau indahnya hati kita di dalam Tuhan, berarti kita juga indah kepada sesama kita masing-masing. Mari kita naikkan ini dengan penuh semangat. Sungguh alangkah baiknya. Segi pertolongan Tuhan atau dalam segi apapun lah yang dirasakan selama sebulan ini. Pasti ada ya ibu-ibu. Kalau kita berbagi sharing itu sebenarnya buat memberikan semangat kepada sama-sama kita. Oh berarti kalau ada kasih Tuhan itu luar biasa. Jangan malu-malu.
Siapa yang mau saya panggil namanya? Tapi saya mau bagi sharingnya. Seperti semua lagu-lagu kita ini kan harus indah hidup kita itu di mata Tuhan. Saya mau bagi bagaimana pertolongan Tuhan. Sebenarnya besok hari tanggal 28 itu saya mau dioperasi. Tapi saya bergumul dalam doa sampai kemarin hari apa Canta ke rumah? Hari Kamis Canta Nur sama Canta Roni datang ke rumah menanyakan bagaimana kelanjutan penyakit saya. Tanggal 1, karena saya 22 kali tunda ini. Jadi kemarin pergumulan saya mau tunda, jangan dioperasi lagi. Jadi caranya bagaimana supaya dokter juga tidak marah kepada saya dan backlist ya nama saya, apalagi pakai BPJS ya. Dan puji Tuhan dibawa dalam doa dan Tuhan begitu baik. Kemarin pergi ke rumah sakit itu hari Jumat itu sebenarnya ngambil kamar ya. Tapi sampai di sana saya bawa cucu, jadi dokternya juga melihat pengertiannya. Kenapa ibu? Gimana? Jadi dioperasi bilang, saya datang ke sini dok, memohonnya minta maaf, boleh nggak ditunda operasinya? Karena saya itu nggak ada yang jaga di rumah sakit, saya repot juga, anak-anak saya semua repot. Dia bilang, tidak apa-apa ibu, kapan saja ibu mau siap dioperasi, datang aja ke rumah sakit ketemu saya. Jadi jawaban doa itu, saya bilang terima kasih Tuhan. Berarti tidak marah dokternya, kasih kesempatan. Kenapa? Kemarin itu tanggal 21 itu udah putus-putus dia harus operasi saya. Saya bilang dokter jangan saya dioperasi. Hari Sabtu ini saya juga lebih ada pelayanan. Pelayanan apa bu? Saya itu melayani di gereja. Jadi saya yang mimpin itu puji-pujian. Oh silakan ibu, makanya saya dikasih tanggal 28. Nah kan tolak lagi. Jadi saya bilang kalau kerinduan kita itu di dalam Tuhan, pasti itu dikasih jalan semuanya dengan baik. Jadi kita jangan juga tidak percaya dengan pertolongan Tuhan. Saya itu banyak sekali merasakan kasih Tuhan ya. Bukan hanya kasih Tuhan dalam masalah berkat, kasih Tuhan kesabaran itu yang kita miliki. Satu-satunya kesabaran. Bagaimana kita menjadi teladan itu di dalam keluarga kita yang utama ya, dalam keluarga kita, supaya kita jangan jadi batu sandungan. Dan saya diuji itu yang hari Jumat itu, ya, saya itu anak saya semua anak saya cowok ada di rumah semuanya. Itu gua ngantar anak saya ke sekolah jam 6:30 dia itu udah masuk, ya. Jadi negeri itu kan nggak boleh telat-telat. Udah jam 6:10 tidak ada semua yang bangun anak saya. Saya bangunin tidak bangun semuanya. Baru kali itu anak saya tidak peduli. Jadi saya itu udah saya lihat, tinggal lagi udah jam 6:15, tinggal 15 menit bagaimana lari dari Sunter jembatan, dari Sunter Pasar Belen ke Kesatian Negara itu bagaimana jalannya tuh dengan jalan kaki. Saya bilang anak saya, ayo siap, saya tinggal ambil sepatu, kita lari sampai sobek remnya gara-gara lari. Dan puji Tuhan, itulah pertolongan Tuhan ya. 3 menit lagi itu masuk. Nah masih jauh lagi, ada sekitar 150 meter lagi tuh ngejar ke sana. Datang tiba-tiba. Kadang-kadang kita ya pertolongan itu tidak dari sesama kita ya, tapi dari orang yang pakai tutup kepala itu sesama kita itu. Baiknya bilang, ibu kenapa lari-lari? Ini anak saya telat. Udah nenek sih biar saya antar. Coba ya. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Udah biar saya antar. Terus anak saya diantar sampai ke 140. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Berarti anak saya nggak telat sekolah. Dan saya terus nyusul lagi ke sekolah. Jadi saya lihat benar udah masuk, anak saya udah masuk. Dan itu saya nggak tahu nggak ketemu lagi. Jadi begini, apapun itu yang kita lakukan. Dan apapun di saat detik-detik terakhir itu kita putus harapan, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Asal hati kita benar-benar
nih, baik dan benar di hadapan Tuhan. Dan dua, saya itu di rumah sebagai cermin. Kenapa? Di dalam rumah saya itu kan ada menantu saya yang pakai kerudung. Dan menjadi contoh itu sebenarnya nggak usah kita bilang kamu ikut-ikut Kristen, nggak boleh sebenarnya. Tapi mari kita diri kita itu jadi teladan. Dan menjadi teladan itu saya juga 2 tahun menjaga semua sikap bagaimana. Dan puji Tuhan dia belajar, dia melihat sampai 2 minggu yang lalu dia ke gereja loh datang. Ya, saya nggak ngajar dia gereja, kamu gereja Pak. Saya bilang sama anak saya cowok, kamu jangan pernah ngajak dia ke gereja, tapi kamu berikan contoh, kamu dirimu sendiri jadi ke gereja. Jadi puji Tuhan anak saya cowok itu udah rajin sekali ke gereja. Tiba-tiba dia datang. Jadi dengan gerakan, mungkin gerakan Roh Kudus. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, tak perlu banyak bicara, tapi kita harus mempraktikkan. Ya, praktek itu yang susah kita jalani dan harus benar itu sabar. Sabar benar apapun, jangan kita menyatakan karena mereka lihat itu Kristen itu di mana. Berarti nyata Kristen itu di dalam diri kita. Dan puji Tuhan ya, saya bukan bangga diri kenapa. Selama saya di Jakarta itu, di mana saya tinggal itu, saya tidak pernah punya orang membenci saya. Karena saya itu dan tidak pernah orang tahu saya pernah ribut di dalam rumah tangga saya, tidak pernah. Jadi mereka menganggap baik-baik saja. Makanya kalau saya ke gereja itu mereka tahu di mana saya pergi. Berarti kalau tante ke gereja, tante ke gereja. Jadi mereka bisa melihat kita dari situ. Nah inilah makanya dibilang tadi indahnya kerukunan dalam setiap kita anak-anak Tuhan. Masih ada nggak yang berbagi kasih Tuhan? Berarti kalau nggak berbagi, mungkin di dalam setiap kelompok nanti baru berbagi cerita ya. Kadang-kadang sih suka bilang gini, saya nggak berani, malu nanti tahu cerita saya orang-orang. Sebenarnya itu bukan cerita kita malu loh kalau kita sharing, tapi kita cerita itu bahwa Tuhan itu selalu ada bagi kita. Nah kalau tidak ada, ya mari kita siapkan nanti kita mendengarkan firman Tuhan. Dengan lagu indahnya kasih Tuhan. Lagu ini biar kita sungguh-sungguh siapapun yang merasa punya beban, punya masalah, punya pergumulan, nyanyikanlah lagu itu dengan sungguh-sungguh.
Kami sungguh bersyukur Engkau menyertai dan memelihara hidup kami sampai detik ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya dan amin. Tuhan tolong sertai setiap kami. Biarlah kami yang ada di ruangan ini sungguh-sungguh memberikan hati kami, memberikan telinga kami dan seluruh hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Firman-Mu adalah arahan dalam hidup kami ketika kami menjalani hidup di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang begitu indah ada di dalam hati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Masih ada sukacita? Amin. Sudah siap ya untuk jalan sore ini? Siap. Sudah siap belum? Siap. Ya, sebelum itu kita dengarkan firman Tuhan dulu. Ya, sebelum sehat jasmani, sehat rohani dulu. Betul? Betul. Oke, mari kita mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan dari ini tolong. Ini TV-nya yang di depan belum nyala. Mati ya TV-nya. Baik. Mari kita belajar bersama firman Tuhan dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Jadi Mazmur 133 ini hanya 3 ayat, Saudara. Saya akan bacakan kepada kita ayat 1. Ya. Sebenarnya saya mau mengajak kita untuk baca bersama-sama. Bisa ya? Kelihatan nggak? Oke. Mari kita baca sama-sama ayat yang pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik, sekali lagi saya bacakan kepada kita. Ini kesalahan teknis yang gak apa-apa, jangan khawatir. Ya, saya bacakan di bawah perikop persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, pernahkah bertengkar dengan saudara kandung sendiri? Pernah? Pernah ya? Ciana pernah. Yang lain pernah nggak? Pernah berselisih pendapat dengan saudara kandung sendiri yang satu rumah? Ya, saya percaya sebagian besar kita mengalami seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya ingat-ingat masa kecil saya, ya, saya sekarang sudah 26 tahun. Jadi masa kecil saya coba mengingat kembali bahwa saya itu pernah bertengkar dengan kakak-kakak saya. Saya punya 2 kakak dan punya dua abang, punya 2 cece, punya 2 koko. Dan saya selalu jadi korban. Kenapa? Karena saya anak paling kecil. Ya, saya dengan kakak kedua ini pernah berselisih pendapat tentang siapa yang mencuci piring di rumah. Ya, di rumah itu sudah bagi-bagi tugas, saudara. Saya bagian cuci piring, kakak bagian memasak. Nah, suatu hari saya itu pergi membantu mama ke kebun, yaitu mengambil makanan babi. Ya, biasanya kami pelihara babi, saudara. Jadi makanannya itu harus dirawat juga ya, ditanam dan bisa dipanen, bisa diambil kalau sudah waktu
waktunya diambil dan kasih makanan babi. Nah, waktu itu saya membantu mama ke kebun mengambil makanan babi, dan kami berangkat itu dari setengah 7 pagi sampai jam 1 siang. Jadi pulang dari kebun jam 1 siang. Saya berpikir begini, pasti pekerjaan di rumah, yaitu bagian saya tadi cuci piring, dikerjakan kakak. Ya, saya pikirnya begitu, jadi aman, tenang, pekerjaan di rumah sudah selesai. Ternyata kata kakak, tidak. Itu tetap tugas kamu, sudah ditentukan tugas kamu cuci piring, ya cuci piring. Ya, saya berselisih pendapat, saya tidak berterima. Saya bilang, saya sudah pergi ke kebun bantu mama. Yang ada di rumah yang kerjakan yang bagian rumah. Tapi ya, kakak juga tidak menerima. Sampai ya hati tidak tenang, tidak damai. Sampai akhirnya mama mendamaikan kami. Kemudian saudara, kakak pertama juga pernah begitu. Pernah marah dan pernah mencubit, ya mencubit paha yang lembek ini sampai biru. Ya, kenapa? Kalau saya ingat-ingat, saya ya secara pribadi jengkel sendiri ya. Kesel kenapa itu harus terjadi belasan tahun yang lalu. Nah, waktu itu sekitar sore menjelang malam, lampu mati. Nah, biasanya di kampung itu kalau mati lampu, maka tidak berani orang keluar rumah karena gelap, tidak bisa melakukan aktivitas di luar. Apalagi anak-anak tidak boleh main di luar rumah. Nah, waktu itu saya dengan kakak pertama ada di dalam rumah, kakak lagi main HP dan saya duduk di depan pintu menunggu kapan lampu menyala. Nah, apa yang terjadi? Seketika lampu itu menyala, saudara. Dan saya teriak begitu kencang. Yeay, saya senang gitu ya. Yeay, hore, lampunya hidup begitu. Saya teriak, lampunya hidup. Ya, dengan suara kencang saya menyatakan bahwa lampunya hidup. Dan apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang merasuki kakak saya. Dia berdiri tadi tempat kursinya, dari tempat duduknya, lalu memarahi saya, memukul saya. Kenapa? Kenapa kamu berteriak sekencang itu? Mengganggu tetangga. Tapi sebagai anak-anak ya, saya masih kelas 2 SD. Sebagai anak-anak ya senang karena bisa main di luar, lampunya sudah hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya dengan kakak saya sendiri pernah bertengkar, pernah berselisih, dan sampai beberapa hari tidak ngomong satu dengan yang lain, tidak menyapa satu dengan yang lain, dan akhirnya juga mama yang mendamaikan kami. Kalau ditanya, apakah masih marah, masih kesal dan benci sama kakak-kakakmu? Ya, jawaban saya tidak. Malahan sekarang saya merasa paling disayang, ya. Paling disayang karena terbukti ketika saya menikah bulan lalu, ya. Jadi bulan lalu itu saya sudah menikah, tepat hari ini 1 bulan, saudara. Semua karena anugerah Tuhan. Ya, bersyukur juga untuk dukungan dari rekan-rekan, dukungan doa, terima kasih, dukungan support dari rekan-rekan juga. Sungguh bersyukur dan semua berjalan dengan baik. Itu karena anugerah Tuhan. Nah, ketika momen saya menikah, semua saudara saya, 2 orang di Bandung, 1 di Bangka, 1 di Jakarta, yaitu saya dan 1 di Nias, berkumpul bersatu. Ya, jarang sekali kami bersatu, saudara. Kenapa? Karena masing-masing sudah berkeluarga di luar daerah, bukan di Nias. Dan itu adalah sukacita besar bagi saya secara pribadi dan sukacita besar bagi keluarga saya. Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam lagu ada satu lagu mengatakan tidak jauh dari lagu kedua tadi. Mengatakan begini, oh betapa indahnya, indahnya dan betapa eloknya, eloknya bila saudara seiman, hidup dalam persatuan, persatuan. Wow, begitu indah dan elok kalau kita hidup dalam persatuan. Jika keadaan rumah
itu layak disebut indah? Tidak. Karena bukan itu perintah Tuhan untuk kita saling bertengkar, saling berselisih, saling menjatuhkan dan saling membenci. Tetapi Tuhan perintahkan untuk bersatu, bersehati, sepikir, setujuan, dan hidup dengan rukun untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti dari kerukunan. Ya, saya pakai gambar guru sekolah minggu. Itu menyatakan kesatuan dalam melayani Tuhan. Ya, arti kerukunan. Kerukunan itu artinya keadaan hidup damai, tentram dan harmonis. Adanya kesatuan hati, saling menghormati, menghargai dan bekerja sama, meskipun memiliki perbedaan pendapat, agama, suku dan budaya. Dalam keluarga tidak sedikit masalah yang muncul antara suami dan istri, betul? Betul nggak? Betul. Ya, anak dengan orang tua, mertua dengan menantu, anak dengan anak. Mungkin masalah dalam hal ekonomi, masalah tempat tinggal, pekerjaan, masa depan dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita yang hidup di dalam Tuhan, yang adalah murid-murid Kristus dapat menyikapinya, sehingga kerukunan dalam keluarga itu tetap terjaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saya menikah 1 bulan tepat hari ini, saya sering sekali mendengar dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam berkeluarga. Hei, tahu nggak, awal-awal pernikahan itu masih manis-manisnya, betul nggak? Ada yang pernah ngomong begitu? Lagi manis-manisnya. Kalau saya artikan berarti lagi baik-baiknya, lagi rukun-rukunnya. Lalu saya berpikir berarti di pertengahan dan di akhir pernikahan nanti tidak akan baik, tidak akan rukun begitu. Wah, saya berpikir saya langsung berdiam diri dan bertanya kepada Tuhan, apakah iya Tuhan? Dan saya berdoa, ya secara pribadi saya berdoa, dan kadang saya sharing kepada suami, supaya keluarga kita jangan sampai seperti itu. Kalaupun ada masalah, biarlah kerukunan itu tetap ada dalam keluarga kita. Jangan sampai hilang. Jangan hanya gara-gara masalah sepele membuat keluarga kita tidak rukun. Saudara, saya yakin ini adalah masalah serius dan pastinya melibatkan relasi yang intim dengan Tuhan untuk kita menyikapi setiap masalah yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Daud tahu, ya, teks yang kita baca tadi itu ditulis oleh Daud. Nah, Daud tahu bahwa tugasnya menjadi raja cukup berat karena keadaan bangsa Israel yang terpecah belah di berbagai suku akibat kekerasan hati mereka kepada Tuhan. Maka Daud mencari dan menghadap Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan kemudian ia menuliskan pesan Tuhan ini dalam bentuk nyanyian, yaitu teks yang kita baca hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, demikian seharusnya kita juga begitu. Kalau kita tahu bahwa tugas kita berat, beban kita berat, masalah kita banyak, pergumulan kita tidak kelar-kelar, maka harusnya kita mencari Tuhan, menghadap kepada Tuhan, meminta pimpinan daripada Tuhan, dan meminta pertolongan Tuhan. Kemudian kita tuliskan di dalam hati kita, kita tuliskan dalam loh hati kita apa maksud dan tujuan Tuhan di balik semua yang terjadi. Dan mari lakukan kehendak Tuhan itu. Bagaimana caranya? Bagaimana kita tahu bahwa ada kehendak Tuhan, ada rencana yang indah di balik apa yang terjadi, yaitu dengan kita berelasi intim dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengarkan renungan, beribadah dan berdoa setiap hari kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tulisannya Daud mengatakan begini, hai bangsa Israel, ya, ini saya terjemahkan secara harafiah, secara bahasa sehari-hari ya. Hai bangsa Israel, betapa indahnya, betapa eloknya jika kamu semua bersatu kembali kepada Tuhan. Yang tadinya mereka terpecah belah, sekarang
bertobat, supaya mereka bertobat dan kembali bersatu menyembah Allah yang benar, bukan lagi menyembah berhala-berhala, bukan lagi mencari kepentingan diri sendiri. Daud dengan penuh harapan menulis dan menyanyikan lagu ini. Bersatulah, karena kalau tidak ada kesatuan, maka visi misi Allah yang diberikan kepadanya tidak akan tercapai. Sekarang kan dia jadi pemimpin, dia jadi seorang raja. Kalau anggotanya, kalau masyarakat yang dia pimpin terpecah belah, tidak ada kesatuan hati, apakah visi misi yang dia berikan, yang dia tulis, yang dia buat bisa berjalan dengan baik? Pastinya tidak. Sama halnya ketika guru-guru, baik guru-guru TK, SD, SMP, SMA ataupun dosen tidak bersatu dalam mengajar dan mendidik anak-anak, maka tidak akan mencapai visi misi sekolah yang sudah ditargetkan oleh pemimpin sekolah, dan pastinya tidak akan memberikan perkembangan yang baik bagi anak-anak. Demikian dalam gereja, saudara. Ketika anggota-anggota gereja berbeda visi misi, berbeda motivasi, maka tujuan untuk menjangkau jiwa baru itu akan susah. Tidak ada perkembangan atau pertumbuhan di dalam gereja tersebut. Demikian juga dengan pengurus gereja. Ya, saya ambil contoh, minta izin ya. Pengurus komisi wanita. Kalau tidak ada kerukunan di dalamnya, tidak ada kesehatian dan kerjasama, maka lihatlah akan terjadi sesuatu hal bahwa komisi wanita lambat laun akan kering dan tidak memiliki pertumbuhan. Tetapi yang saya lihat sampai saat ini, komisi wanita semakin bertumbuh dan bekerja sama di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Jadi kita sebagai komisi wanita khususnya, mari tetap bersatu dan bertumbuh di dalam kerukunan ibadah komisi wanita ini. Tapi perlu kita tahu bahwa komisi wanita tidak akan bertumbuh jikalau kita hanya datang 1-2 kali dalam setahun, atau hanya datang pas event-event tertentu karena ada lomba, ada hadiah, ataupun ada makanan minuman yang banyak, makanan-makanan yang enak. Tuhan tidak ingin kita seperti itu, tetapi Tuhan mau kita tetap setia datang beribadah kepadanya. Bukan hanya di komisi wanita, ibadah di umum juga, ibadah di usia indah, ibadah di youth kalau kita masih anak-anak youth. Setia datang beribadah kepada Tuhan, bukan hanya pas momen-momen atau event-event tertentu. Tuhan berkata begini dalam Lukas 16 ayat 10a, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan kemudian Tuhan menghimbau kita di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10c, hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Artinya akan memberikan berkat luar biasa kepada kita, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal bagi setiap kita yang setia kepadanya dan hidup rukun di hadapan Tuhan. Contoh praktis begini, saudara. Ketika datang beribadah, ya tadi ketemu sama penyambut, ya ketemu dengan penyambut, masuk dalam ruangan ini, kemudian ketemu dengan rekan-rekan komisi wanita. Mari beri 3S. 3S itu apa? Yaitu senyum, sapa, dan salam. Apakah tadi sudah melakukannya? Belum. Yang belum silakan. Ayo. Yang belum silakan. Sapa, senyum, sapa, dan salam. Ya. Kenapa, saudara? Karena itu salah satu yang membuat kita rukun di dalam satu komunitas. Jangan hanya 3D. Apa itu 3D? Ada yang tahu? Ya, datang, duduk, diam, sudah pulang. Lah, itu tidak akan membangun relasi dengan teman-teman. Bagaimana bisa dikatakan akan hidup rukun di dalam komunitas begini? Tidak akan. Hanya sepele, itu adalah masalah sepele, hal sepele.
kita tidak melakukannya. Karena dengan 3S tadi bisa menolong kita untuk saling mengenal, saling menghargai dan menghormati. Dan itulah istilah dari kerukunan. Dan misalnya lagi, ini adalah sering-sering terjadi dalam kehidupan kita komisi wanita. Ketika ada berkat, ya kita bisa bekerja sama untuk sharing. Misalnya hari ini ada Ibu Yeni dan juga pengurus komisi wanita berbagi berkat Tuhan tanpa diminta ataupun dijadwalkan, tetapi dari inisiatif sendiri mau berbagi berkat Tuhan. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan lain nih yang tergerak hati berbagi berkat, bisa melakukannya ya tanpa paksa. Mari sharing satu dengan yang lain. Di dalam komisi wanita ini boleh silakan 1 kali dalam sebulan. Ya, ini tidak setiap hari, tetapi 1 kali dalam sebulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, membahas soal berkat. Berkat itu bukan hanya secara jasmani, materi atau makanan minuman, tidak. Tetapi di sini Daud menyatakan bahwa berkat itu seperti ya, minyak yang mahal dan embun dari Gunung Hermon yang begitu sejuk. Zaman dulu minyak itu sangat mahal ya. Mungkin minyak khusus kali ya, bukan minyak goreng yang kita pakai sekarang ini. Dan embun itu, embun begitu segar, apalagi embun dari Gunung Hermon. Nah, secara metafora Daud menggambarkan bahwa kerukunan itu sangat berharga, indah, segar, adem dan damai, dan itulah berkat yang sesungguhnya. Karena kerukunan itu tidak dapat dibeli dengan uang, betul? Kedamaian itu tidak dapat dibeli dengan jasa, dengan apapun. Asal ada damai dalam keluarga, maka keluarga itu akan bersukacita dalam keadaan apapun. Dan itu adalah berkat yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Jangan salah saudara, ada loh orang tidak bisa tidur karena dikuasai oleh kegelisahan, kekhawatiran, tidak ada rasa damai dalam hati. Mungkin karena memikirkan harta, memikirkan pekerjaan, memikirkan masa depan. Dia tidak menyerahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Maka jadikanlah kerukunan itu sebagai tujuan utama keluarga kita, tujuan utama pekerjaan kita dan pelayanan kita. Kalau boleh bersama Tuhan, kalahkan kuasa, perselisihan, kebencian, kemarahan dan hal lainnya yang merenggut, yang mengganggu kedamaian keluarga kita. Amin. Karena keluarga lah cerminan kita di depan banyak orang. Jika keluarga rukun, maka kita keluar dari rumah pun pasti membawa sikap, perkataan, perbuatan yang rukun, damai dan penuh berkat. Sebaliknya, jika keluarga sudah tidak rukun ataupun broken home, maka kita keluar pun dari rumah bisa saja tidak membawa damai dan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mengapa demikian saudara? Satu jawabannya, yaitu karena natur dosa. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka peluang melakukan dosa perselisihan, permusuhan, kebencian, egois dan lain sebagainya itu sudah ada di depan pintu hati kita. Sudah ada di sini saudara. Tinggal kita melangkah sedikit, kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita tidak menguasai diri, maka kita jatuh dan diperbudak oleh dosa tersebut. Dan ketahuilah saudara bahwa ketidakrukunan, ketidakdamaian pasti ada akibatnya. Akibat dosa itu mati. Ya. Akibat tidak ada kerukunan yang pertama itu adalah hilangnya berkat. Ya, berkat secara rohani dan juga secara jasmani. Kemudian hilangnya kebahagiaan. Kalau tidak rukun di dalam keluarga pasti tidak ada kebahagiaan. Ya. Tetapi kalau ada kerukunan di dalam keluarga ada kebahagiaan. Dan kemudian terhambatnya kehidupan yang harmonis. Mungkin ada banyak mengeluh, banyak kegelisahan
saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki hidup yang rukun, hidup yang damai bersama komisi wanita, bersama keluarga kita, bersama orang-orang di tempat kerja kita, di tempat pelayanan, di tempat kita beribadah. Jadi sebagai kesimpulan, ya ini sudah masuk kesimpulan ya. Sebagai kesimpulan, maka kita sebagai komisi wanita milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Seperti Daud tadi, ketika ia merasa berat bebannya di dalam memimpin bangsa Israel, ia mencari Tuhan dan dia meminta pertolongan daripada Tuhan. Karena dengan adanya persekutuan intim dengan Tuhan, maka persekutuan kita dengan sesama pasti baik. Jika komunikasi kita dengan Tuhan baik, yaitu kita berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka komunikasi kita kepada sesama pasti juga akan baik. Dan pasti tercipta yang namanya kerukunan bersama saudara-saudara seiman kita. Dan kemudian saudara, yaitu kenakanlah kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak bisa menjadi orang yang membawa kedamaian kepada orang lain. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak akan saling menghargai, saling menghormati. Mungkin kita hanya menganggap lo, gue, tidak mau peduli. Tetapi ketika kita memiliki kasih Tuhan, maka kita akan saling menghargai, menghormati, menolong, bekerja sama. Meskipun ada banyak perbedaan kita, mungkin perbedaan dalam pendapat, perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, kita bersatu untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dengan kita memiliki persekutuan intim dengan Tuhan dan mengenakan kasih Allah, maka hubungan kita dengan keluarga dan saudara seiman akan indah dan elok. Mari kita baca satu statement begini. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Betapa indahnya dan eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi. Oh, betapa indahnya dan eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Amin. Sebagai ayat hafalan, ya, ayat hafalan kita dari Mazmur 133 ayat 1b. Ya, boleh difoto, siapa tahu nanti ditanya bisa nambah poin. Ya, ayat hafalan kita dari Mazmur 133 ayat 1b. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 133 ayat 1b. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati berdoa di hadapan Tuhan supaya Tuhan yang menolong kita untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kita bisa menjadi orang-orang pembawa-pembawa hidup yang rukun di dalam keluarga, tempat kerja, tempat pelayanan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang selalu mengasihi kami, selalu menolong kami, yang selalu mengingatkan kami, selalu menegur kami, bahkan menuntun kami untuk memperbaiki kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa di hadapan Tuhan, tidak luput dari segala kesalahan, pelanggaran, dan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Mungkin di dalam keseharian kami tidak mengandalkan Tuhan, kami tidak menghadap di hadirat Tuhan ketika kami mau memulai pekerjaan kami di hari yang baru. Tuhan tolong ampuni kami sehingga banyak yang salah di dalam diri kami. Mungkin kami egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau peduli dengan sesama, tidak mengasihi sesama,
sehingga kerukunan itu tidak ada di dalam diri kami, tidak ada di dalam keluarga kami, tempat kerja atau tempat kami beribadah. Tuhan tolong ampuni kami, dan pada kesempatan ini tolong kami ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang hidup dalam kedamaian dan hidup rukun ya Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak dapat melakukannya jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk hidup rukun di dalam komunitas kami, di komisi wanita ini ataupun di dalam keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan lewat ibadah kami, lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Tugas. Pada sore hari ini, semoga firman ini kita praktekkan dalam hidup kita. Tipsnya bisa rukun apa? Harus saling ada rendah hati, tidak saling meninggikan diri dan tidak saling merendahkan orang lain. Pada sore hari ini, mari kita memberikan juga kasih kita kepada Tuhan lewat persembahan kita, dan mari kita naikkan pujian berkat keluargaku. Bagi pelayan dipersilakan.
berkat-Nya yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami juga tidak lupa Tuhan memberikan sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami berikan Tuhan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan, khususnya di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati untuk setiap jemaat-jemaat yang memberi Tuhan, maupun mereka yang belum memberi Tuhan. Kau terus berikan berkat yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya itu Tuhan ke dalam tangan kasih karunia Engkau saja Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Selanjutnya kami serahkan contoh. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa bersama. Sebelum saya bacakan pokok doa dari sini, ada pokok doa dari rekan-rekan. Nanti kita bisa doakan bersama. Ada? Oke, kalau tidak ada, kalau nanti ada, bisa menyusul ya. Saya bacakan pokok doa kita hari ini. Mari kita bersama berdoa untuk keluarganya Cisusi yang beberapa hari yang lalu berduka. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong, memberikan kekuatan penghiburan bagi keluarga Cisusi. Kemudian mari kita doakan juga rekan kita yang dalam pemulihan, Ibu Senfumo ya. Kemarin sempat infus karena pasca jatuh, jadi bagian tulang belakang ini ada masalah. Jadi kemarin sudah diinfus, kiranya Tuhan juga yang terus memberikan kekuatan. Kemudian kita berdoa juga untuk mertuanya Cihani. Ya, mertuanya Cihani kemarin juga dirawat di rumah sakit, sedang dalam pemulihan sekarang, sudah pulang ke rumahnya. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memberikan kekuatan. Kemudian untuk pemulihan mama dari Ciwifung juga, kenal Ciwifung ya? Ya. Jadi kita doakan supaya mamanya juga bisa cepat pulih. Kemudian untuk setiap kita yang lemah tubuh, kiranya Tuhan yang terus menolong, memberikan kekuatan. Dan tambahan kita doakan untuk kita khususnya supaya kita berjaga-jaga juga, karena akhir-akhir ini ada banyak kejadian yang terjadi ya, misalnya kebakaran ya. Di Pademangan beberapa hari lalu ada kebakaran, terus di Ampera juga ada kebakaran hari ini ya. Ya, tadi ada kebakaran, dan di tempat-tempat lain juga kayaknya lagi musim kebakaran. Jadi kita doakan keluarga-keluarga yang jadi korban, biar Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka, dan setiap kita juga perlu berjaga-jaga dan berhati-hati supaya hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Saya minta kita semua berdiri ya, berdiri dan bisa buka suara menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami datang di hadapan-Mu, menaikkan setiap doa-doa kami, sebab kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa kami yang selalu mendengar kerinduan kami ya Tuhan, mendengar pergumulan kami, dan Engkau akan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk keluarganya Cisusi yang masih dalam keadaan duka. Tuhan tolong Engkau pimpin, berikan kekuatan bagi Cisusi secara pribadi ya Tuhan, berikan penghiburan, bahkan berikan semangat bagi dia ya Tuhan. Biarlah harapannya hanya tertuju kepada Tuhan saja, sebab Engkau adalah satu-satunya yang setia, yang selalu menolong, yang selalu mendampingi dia ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga dengan keluarga besarnya, anak-anak dan pokok cecenya. Tuhan tolong Engkau kuatkan di dalam melewati masa-masa duka saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk izin semua ya Tuhan dalam pemulihan bagian pinggangnya. Tuhan tolong Engkau memberkati. Kemarin sudah diinfus, dan biarlah melalui infus ini ya Tuhan membawa kekuatan baru kepada Ii, dan ia bisa pulih dan bisa melakukan aktivitasnya seperti semula ya Tuhan, bisa kuat kembali, semangat kembali di dalam beraktivitas. Demikian berdoa juga untuk mertuanya dari Cihani dan juga mama dari Ciwifung ya Tuhan, yang saat
konsumsi ya Tuhan. Biarlah itu menjadi sarana bagi pemulihan mereka. Dan bagi keluarga yang mendampingi, yang merawat, Tuhan tolong Kau berikan kekuatan, hikmat bijaksana, kesabaran juga bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap kami komisi wanita yang lemah tubuh, mungkin bagian kepala, tangan, kaki, dan seluruh tubuh kami merasa lemah. Tuhan tolong kuatkan, berikan pemulihan yang baik bagi kami ya Tuhan, berikan kesehatan. Tuhan tolong, hanya Engkau harapan kami satu-satunya. Dan biarlah melalui dokter, melalui obat-obat makanan yang kami konsumsi bisa membawa kekuatan baru bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa untuk cuaca saat ini ya Tuhan yang sangat panas dan bisa menimbulkan kebakaran. Tuhan tolong Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang jadi korban kebakaran dalam beberapa hari ini ya Tuhan. Akhir-akhir ini ada banyak kebakaran terjadi. Tuhan tolong Engkau kuatkan keluarga-keluarga yang jadi korban, bahkan mereka yang saat ini sedang sakit karena kena kebakaran. Tuhan tolong Engkau pulihkan. Bahkan kami secara pribadi ya Tuhan berserah penuh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami juga dengan bijaksana berjaga-jaga dan juga berhati-hati ya Tuhan, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Komisi Wanita secara keseluruhan, kami yang ada di tempat ini dan rekan-rekan yang belum sempat hadir di tempat ini, Tuhan berkati kesehatan kami, usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan pergumulan kami secara pribadi. Tuhan, kami hanya berseru kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar juga kami akan melanjutkan kegiatan ini dengan jalan sehat. Tuhan tolong Engkau pakai momen ini untuk kami saling sehati, sepikir dan setujuan, supaya kami bisa saling mengasihi dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kerukunan di Komisi Wanita ini ya Tuhan semakin terjaga dan semakin bertumbuh berkembang ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, kerinduan kami hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, dipersilakan untuk kembali. Baik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih untuk setiap kita yang melayani hari ini, baik itu WL, singer, penyambut, ya pemusik tadi contoh Robin dan LCD, dan semua kita yang hadir hari ini memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, kiranya kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kemudian saudara, terima kasih juga untuk berkat yang sudah dibagikan kepada kita hari ini. Ada dari Ci Yeni, terima kasih Ci, dan juga dari pengurus-pengurus juga sudah memberikan berkat. Kiranya Tuhan yang terus memberkati. Kalau ada bulan depan yang bisa membawa yang sharing berkat Tuhan, dipersilakan. Oke, terima kasih juga untuk setiap kita yang hadir hari ini. Kiranya tetap setia datang beribadah. Kemudian ada yang baru datang hari ini, ada yang baru pertama sekali datang di ibadah Komisi Wanita. Tidak ada ya? Ya, tidak ada. Ada. Oh iya, silakan nih berdiri. Ya, kita sambut ini yang baru pertama sekali datang di Komisi Wanita. Bulan depan Agustus ada Komisi Wanita lagi tiap minggu keempat hari Sabtu. Ya, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan lagu Selamat Datang, Selamat Datang. Kami sambut dengan senang, haleluya, kasih-Mu. Kami sambut dengan senang. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya di Komisi Wanita ini bertumbuh iman di dalam Tuhan. Amin. Oke. Ya, bulan depan tetap ada ibadah persekutuan Komisi Wanita minggu keempat. Tanggalnya saya belum lihat tanggal berapa sih. Dan di bulan Agustus, bulan depan kita mau merayakan 17 Agustus
Agustus. Jadi rekan-rekan yang ya tanggal 23 Agustus. Jadi rekan-rekan yang sudah hadir hari ini hadir di bulan depan. Kita akan seru-seruan, pasti ada yang menarik hati, ada keseruan kita di Komisi Wanita. Jadi tetap hadir dan ajak teman-teman yang lain. Kemudian kami mengucap selamat ulang tahun bagi rekan-rekan yang ulang tahun di bulan Juli ini. Ya, bagi rekan-rekan yang kami sebutkan namanya boleh maju ke depan ya. Erni Yulia tidak datang ya? Oh iya, ada anaknya. Iya. Kemudian ada Semu Luciana. Tadi ada ya? Ada ke atas ya. Oke. Ciafi, ada Ciafi selamat tahun. Ada Ii Bong Siacin. Silakan maju ke depan. Terus ada Ciamo tidak datang hari ini. Oh, Ciamo ini pikir Ciamo yang satu. Oke. Oh iya hari ini. Padahal tadi saya ucapin selamat tahun. Kemudian ada Ibu Narni. Hari ini nggak datang ya. Oke, silakan maju ke depan. Ciamo. Silakan maju ke depan. Mari kita nyanyikan lagu. Tidak ada musik. Selamat ulang tahun. Bentar. Ini pada nggak datang, nggak apa-apa. Kita bertiga juga udah ramai. Kebaikan-kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui kehidupan rekan-rekan kami yang hari ini berulang tahun. Terima kasih, Engkau sungguh baik dalam hidup mereka. Engkau setia dalam kehidupan mereka, bahkan di dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan sudah memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati di dalam kesehatan, dalam pekerjaan, pelayanan, pergumulan di dalam keluarga dan masa depan. Tuhan tolong Kau memberkati. Biarlah sukacita daripada Tuhan dan damai sejahtera daripada Tuhan juga selalu menyertai kehidupan rekan-rekan kami yang berulang tahun hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan jalan sehat. Ya, kita akan dipimpin oleh Ciafi. Ya, Ciafi silakan. Kemana hendak kita pergi? Oh iya, saya umumkan dulu beberapa warta ya. Ini ada Komisi Usia Indah ya, minggu kedua bulan depan. Kemudian besok kita ada ibadah gabungan. Namanya itu Family Day. Jadi boleh ajak suami, anak, dan keluarga lainnya supaya kita bersama-sama dengan keluarga beribadah kepada Tuhan. Jam 9, hanya satu kali ibadah besok ya. Jam 9, jangan lupa, jangan datang jam 10, tetapi datangnya jam 9. Oke,
Oke, terima kasih. Terus apa lagi? Udah selesai. Silakan, Syafi. Iya, udah tadi. Usia Indah hari Kamis 14 Agustus, minggu kedua bulan depan. Jadi ibu-ibu juga boleh datang di Usia Indah. Ya, umur berapa nih? Dari umur berapa? Semua ya? Kalangan usia atau dari umur 50 ke atas? Oke, silakan Syafi. Oke. Ayo berdua boleh. Kita dari pengurus mengucapkan selamat untuk hidup baru untuk Contoh Nur dan Contoh Robin. Dan kita ada sedikit kenang-kenangan dari pengurus untuk Contoh Nur dan Kok nggak diberitahu sih? Oke, 1, 2, 3. Aduh. Oke, 1, 2, 3. Kali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Oke. Shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Afi. Kita mau jalan sehat ya hari ini ya. Ayo, yang merasa masih muda, mana semangatnya? Ini semangat tuh. Mana? Umur boleh tua, jiwa harus muda. Kita jalannya nggak lama kok, cuma sebentar aja, cuma ngiterin komplek Raja Wali aja. Ya, 10 menit doang kok. Bagi ayah yang mungkin nggak kuat, nggak ikut nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ikut aja, jalannya pelan-pelan.